Hello, good morning students. Bu Ica senang sekali hari ini kita masih bisa bertemu untuk belajar bersama-sama ya. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu Flo sudah mengajar tentang preposition. Nah, ada 4 preposition yang sudah diajarkan oleh Ibu Flo, yaitu yang pertama in, yang kedua on, yang ketiga under, dan yang keempat adalah beside. Apakah anak-anak masih ingat? Oke, Bu Ica harap anak-anak semuanya masih ingat ya. Oke, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar lagi, mengingat lagi apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita akan belajar 4 preposition yang sudah dipelajari ya. Yang pertama yaitu in. In di dalam bahasa Indonesia artinya di atau di dalam. Nah, preposition in ini menunjukkan bahwa sesuatu ada di atau berada di dalam sebuah tempat. Ya. Jadi kata in ini, preposition in menunjukkan bahwa sesuatu ada di atau berada di dalam sebuah tempat. Sekarang, perhatikan contoh penggunaan preposition in. Nah, kamu lihat di sini ada gambar sebuah bola di dalam kardus berbentuk kotak ya. Nah, masih ingat tidak tadi apa pengertian in atau bahasa Indonesianya in? Nah, preposition in tadi dikatakan bahwa menunjukkan sesuatu berada di atau ada di dalam sebuah tempat. Nah, sekarang kamu lihat di sini ada gambar bola di dalam sebuah kotak. Sehingga kalimatnya menjadi the ball is in the box ya. Lihat. Kenapa in Bu Ica? Iya, karena bolanya berada di dalam kotak. Ya, jadi bahasa Inggrisnya kamu tulis the ball is in the box. Ingat lagi pengertian preposition in. Selanjutnya, preposition yang kedua adalah on. On di dalam bahasa Indonesia artinya di atas permukaan. Sehingga preposition on ini menunjukkan bahwa sesuatu berada di atas permukaan benda atau menyentuh permukaan benda. Nah, jadi apa bedanya preposition in dan on Bu Ica? Tadi preposition in itu menunjukkan sesuatu berada di dalam sebuah tempat. Sedangkan kalau preposition on menunjukkan bahwa sesuatu berada di atas permukaan benda. Jadi bedanya adalah kalau in di dalam sebuah tempat, kalau on hanya di atas permukaan benda atau menyentuh permukaan benda. Contoh, sekarang kamu perhatikan gambar yang ada. Di situ ada gambar sebuah laptop di atas meja, sehingga kalimatnya menjadi the laptop is on the table. Nah, kenapa on Bu Ica? Kenapa on Bu Ica? Karena tadi kan pengertian dari preposition on menunjukkan bahwa sesuatu berada di atas permukaan benda. Nah, pada gambar ini yang kamu lihat ini, laptop berada di atas meja sehingga kalimatnya menjadi the laptop is on the table. Selanjutnya, preposition yang ketiga yaitu under. Under di dalam bahasa Indonesia artinya di bawah. Ya, jadi preposition under menunjukkan bahwa sesuatu benda berada di bawah benda lain dan tertutupi. Jadi under artinya apa? Sesuatu berada di bawah benda lain dan tertutupi. Oke, contoh. Nah, sekarang kamu lihat. Ada gambar seekor anjing di bawah meja.
Sehingga kalimatnya menjadi the dog is under the table. Ya, the dog is under the table. Kenapa under, Bu Ica? Iya, karena anjingnya berada di bawah meja, tertutupi oleh meja. Ingat lagi pengertian dari preposition under yang tadi sudah Bu Ica jelaskan, yaitu menunjukkan bahwa sesuatu berada di bawah benda lain dan tertutupi, ya. Berikut preposition yang keempat, yaitu beside. Beside di dalam bahasa Indonesia artinya di samping. Sehingga preposition beside menunjukkan bahwa sesuatu benda berada di samping atau di sebelah benda lain. Ingat ya, beside itu artinya di samping. Jadi, sesuatu benda berada di samping atau di sebelah benda lainnya. Contoh. Nah, sekarang kamu lihat ada gambar sofa dan lampu. Nah, lampunya berada di samping sofa. Sehingga contoh kalimatnya adalah the lamp is beside the sofa. The lamp is beside the sofa. Oke, kenapa jadi beside, Bu Ica? Ya, jadi beside karena lampu ini berada di samping sofa, ya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar kembali, mengingat kembali dan mengulang lagi pembelajaran kita tentang 4 preposition. Yang pertama in, yang kedua on, yang ketiga under, dan yang keempat beside. Bu Ica akan ulangi lagi ya supaya kamu ingat. Yang pertama in, artinya di dalam. Itu menunjukkan bahwa sesuatu benda berada di dalam sebuah tempat. Yang kedua itu on. On artinya di atas permukaan, menunjukkan bahwa sesuatu benda berada di atas permukaan benda atau menyentuh permukaan benda. Dan yang ketiga, under artinya di bawah. Ya, itu menunjukkan bahwa sesuatu benda berada di bawah benda lain dan tertutupi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah beside atau di samping. Itu menunjukkan bahwa sesuatu benda berada di samping atau di sebelah benda lain. Jadi kamu harus ingat jangan sampai tertukar atau lupa. Jadi ingat lagi bedanya in dan on adalah kalau in itu di dalam. Kalau on hanya menyentuh permukaan benda. Kalau under di bawah dan kalau beside di samping, ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya, cukup sampai di sini. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan tugas yang sudah Bu Ica dan Bu Flo kirimkan di Google Classroom. Silakan selesaikan tugasnya dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Tugasnya itu dikerjakan sesuai dengan contoh dan materi yang sudah Bu Ica dan Ibu Flo ajarkan. Oke, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.